Perkenalkan, nama saya Arif Mangentua. Saya dari PKH 2 dengan NIM 2005-134937. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kuliner Melayu. Sejarah masakan Melayu merupakan masakan Malaysia yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dari seluruh dunia. Sebagian besar penduduk Malaysia kasar dapat dibagi di antara 3 kelompok etnis utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Sisanya terdiri dari peranakan dan masyarakat Kreol Eurasia. Orang asli Semenanjung Malaysia, masyarakat adat dari Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur, serta jumlah besar pekerja asing dan ekspatriat. Sebagai hasil dari migrasi sejarah, penjajahan oleh kekuatan asing, dan posisi geografis di kawasan Asia Tenggara yang lebih luas. Gaya kuliner Malaysia pada hari ini terutama malangi tradisi dari bahasa Melayunya, Cina, India, Indonesia, dan etnis warga Borneo. Dengan berat terhadap pengaruh cahaya dari Thai, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Masakan untuk beberapa nama, hal ini mengakibatkan sebuah simfoni rasa, membuat masakan Malaysia yang sangat kompleks. Karena Semenanjung Malaysia berbagai sejarah budaya umum dengan Republik Singapura, adalah umum untuk menemukan versi hidangan yang sama di kedua sisi perbatasan terlepas dari tempat asal. Malaysia juga berbagi sejarah budaya dan etnis, hubungan dekat dengan Indonesia, dan kedua negara sering mengklaim asal mula yang sama untuk hidangan seperti nasi goreng dan sate. Kadang-kadang bertengkar. Masakan Melayu adalah masakan orang Melayu yang dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Mindanao, dan Thailand Selatan. Daerah Melayu yang berada di semua dikenal dengan hidangan unik atau tanda tangan mereka. Terengganu dan Kelantan, untuk mereka nasi dagang, nasi kerabu dan keropok lekor. Negeri Sembilan untuk perusahaan berbasis piring, lemak. Pahang untuk tempoyak gulainya. Kedah untuk perusahaan utara, gaya asam laksa. Malaka untuk asam pedas. Riau untuk patin ikan mereka, ikan patin. Piring, gulai ikan patin dan asam pedas patin ikan. Melayu Deli Medan, Sumatera Utara, untuk mereka nasi goreng teri Medan, Medan ikan teri nasi goreng, dan gulai ketam atau gulai kepiting, dan Brunei untuk hidangan ambuyat unik. Tidak jelas kapan tradisi kuliner Melayu terbentuk, tetapi catatan paling awal dari tradisi adalah dari abad ke-15 ketika Kesultanan Malaka menjadi pusat perdagangan penting di Kepulauan Melayu. Warisan paling penting Malaka berasal dari keterlibatannya dalam perdagangan rempah-rempah, keterbukaan terhadap bahan-bahan dan teknik kuliner. Diperkenalkan oleh orang asing, terutama orang-orang Arab, Persia, Cina, India, dan budidaya dari keahlian memasak elektrik kaya. Malaka juga menjadi katalis untuk pengembangan dua budaya kuliner lainnya yang kaya dan unik, yang merupakan perpaduan dari Melayu dengan tradisi Cina dan Eropa. Masakan masing-masing dikenal sebagai Nyonya dan Eurasia. Pada abad sebelum dan sesudah Malaka, ada kelompok-kelompok Melayu non dari Bugis, Jawa untuk Minangkabau yang diserap ke dalam masyarakat Melayu pada waktu yang berbeda. Dibantu oleh kesamaan gaya hidup dan agama umum, dan memiliki berbagai tingkat pengaruh pada makanan Melayu. Karena sebagian besar orang Melayu beragama Islam, masakan Melayu mengikuti hukum diet Islam halal ketat.
asupan protein yang sebagian besar diambil dari daging sapi, kerbau, kambing, daging domba, dan juga termasuk unggas dan ikan, pork, dan setiap daging non halal. Juga alkohol dilarang untuk absen dari makanan sehari-hari Melayu. Laksa Hilbrida Melayu dan peranakan masakan Cina juga merupakan hidangan populer. Ciri utama dalam masakan tradisional Melayu tidak diragukan lagi adalah menggunakan rempah-rempah yang cukup banyak. Santan juga penting dalam memberikan cita rasa hidangan Melayu yang kaya dan juga mengentalkan hidangannya. Bahan dasar lainnya adalah belacan atau terasi yang digunakan sebagai bahan dasar untuk sambal, saus dengan cita rasa kaya yang terbuat dari terasi, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Masakan Melayu juga menggunakan serai dan lengkuas yang cukup banyak. Berikut makanan khas Melayu Riau yang enak dan terkenal. Yang pertama yaitu asam pedas ikan baung. Ikan baung ini hadir dengan tekstur daging yang lembut serta tidak memiliki duri dan warnanya putih terang. Jika dibandingkan dengan jenis ikan patin, ikan baung ini cocok dijadikan sebagai gulai. Yang kedua yaitu gulai ikan patin. Gulai ikan patin ini memiliki kuah berwarna kuning pekat yang direndam dalam potongan ikan patin berukuran besar. Masyarakat Pekanbaru kerap menyantapnya secara langsung, namun juga ada yang mengonsumsi dengan nasi hangat dan beberapa lauk perlengkapan seperti pucuk daun ubi rebus. Yang ketiga yaitu nasi lemak. Nasi lemak ini biasanya disajikan dengan beberapa lauk pauk seperti ikan teri goreng, telur, sambal, cabai, hingga irisan mentim. Selain itu, nasi lemak juga kerap disajikan dengan beberapa lauk pendamping seperti tahu, tempe, hingga kacang tanah. Bahkan ada juga yang disajikan bersama dengan cumi-cumi. Yang keempat yaitu miso. Miso ini juga menjadi salah satu ikon kuliner khas Pekanbaru yang ditemukan dengan mudah beberapa tempat. Kuliner ini merupakan makanan berkuah yang memiliki banyak isi seperti mie kuning, mie putih, sayuran ayam, kulit ayam renyah, sehingga beberapa potongan ayam. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, yaitu sekitar 15.000 untuk setiap porsinya. Yang kelima yaitu sup tunjang. Sup tunjang ini merupakan sup yang dibuat dengan menggunakan tulang kaki sapi yang sudah dibalut dengan daging. Tulang sapi tersebut kemudian direndam pada kuah bening berwarna kuning dengan beberapa bahan pelengkap seperti irisan wortel, tomat, dan daun bawang. Makanan khas Melayu yang keenam yaitu sate dan sup rusa. Tekstur yang legit dan cita rasa manis dari bumbunya akan memberikan pengalaman baru bagi kamu yang pertama kalinya mencicipinya. Untuk lebih lengkap, maka kamu bisa memesan sup daging rusa serta menambah keistimewaan dengan menyantap daging rusa yang dibakar kemudian direbus. Yang ketujuh yaitu roti jala. Roti jala merupakan sajian khas Melayu yang banyak dipengaruhi oleh suku Melayu sendiri. Roti jala ini biasanya dijadikan sebagai hidangan dalam beberapa acara pesta seperti pesta pernikahan misalnya. Roti jala merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar berupa tepung terigu. Makanan khas Melayu yang ke-8 yaitu ikan asam slice. Untuk siap disantap serta nikmat, maka ikan slice ini sebaiknya diasap selama kurang lebih 8 jam. Manakala setelah diasap, maka ikan slice kemudian digoreng, digulai, dan akhirnya dipindang. Yang ketujuh, makanan khas Melayu Riau. Yang ke-9, makanan khas Melayu Riau yaitu asidah. Ini merupakan makanan dengan tekstur lembut dengan cita rasa kue manis yang disebabkan perpaduan antara cengkeh serta kayu manis sebagai bahan alaminya. Yang ke-10 yaitu air mata pengantin. Air mata pengantin pada umumnya tersaji dalam gelas
yang dilengkapi dengan biji selasih, belewah, es batu serut, dan sirup. Minuman menyegarkan ini paling enak diminum ketika cuaca sedang terik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.